main ngapain main? Iya. Kalau kita pakai akibat lunas nih. Iya, silakan ketua kelas siapkan doanya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa secara masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengaken Anda semua. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, juga terus seterusnya bisa hadir. Iya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya kepada Ananda. Apakah Ananda pernah makan jamur? Pernah dong. Kenapa gak suka Maya? Nah, apakah semua jamur itu bisa dimakan? Tidak ada. Ada jamur beracun. Ada yang beracun. Nah, siapa yang tahu jamur yang bisa dimakan dan tidak dimakan? Jamur tiram. Jamur tiram. Nah, ya silakan Devi. Jamur yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan yaitu jamur yang beracun cenderung memiliki warna yang mencolok seperti merah, kuning, hitam, dan juga biru. Sedangkan jamur yang aman atau yang bisa dimakan untuk dikonsumsi manusia atau dimasak atau diolah kebanyakan memiliki warna yang tidak mencolok, Bu, seperti putih, pucat, kuning, keputihan, dan merah muda, Bu. Apakah dari Ananda yang tahu lagi ciri-ciri jamur yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan? Jamur misalnya jamur beracun, ditandai dengan bau yang menyengat, tidak enak, ada titik-titik hitam di atas jamur beracun tersebut. Kebanyakan warnanya cerah, memiliki cincin pada pangkal batangnya. Lalu yang jamur tidak beracun, tidak ada baunya, tidak memiliki cincin di pangkal batang. Kebanyakan warnanya netral seperti putih, kekuningan, kuning-kuningan. Ya, betul sekali. Di sini siapa yang bikin? Cynthia, tolong hapuskan Cynthia. Nah, tadi Ronsia sudah menyebutkan jamurnya itu ada yang memiliki cincin dan tidak cincin. Nah, ini contoh gambar jamurnya ya. Nah, jamur yang beracun itu dia memiliki cincin di pangkalnya seperti ini. Tapi kalau jamur tidak beracun dia tidak ada cincin di pangkalnya, jadi boleh dimakan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada lagi videonya? Tidak komersial.
Baiklah, Anda di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dari jamur zigomikota dan cara reproduksinya melalui kegiatan diskusi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri jamur ascomycota dan cara reproduksinya melalui kegiatan diskusi. Yang ketiga, ada siswa mampu menjelaskan ciri-ciri jamur dari zigomikota dan cara reproduksinya melalui kegiatan diskusi. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dari jamur dendromycota dan cara reproduksinya melalui kegiatan diskusi. Di sini Ibu menggunakan model GD atau group investigation. Nantinya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari setiap kelompoknya 4 sampai 6 orang. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi Ananda semua ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama itu ada Elvia, Ismayanti Pane, Revi, Uci, Sonia. Terus dan kita kelompok 2 ada Afifah, Amer, Imam, Deza dan Devi. Kelompok 3 ada Melia, Dina, Cynthia dan Fajira. Dan kelompok 4 ada Bonji, Rahma, Puspa dan Desi. Silakan masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil undian. Silakan untuk kelompok yang ada. Nah, tadi ketua kelompok sudah mengambil nomor undiannya. Untuk kelompok 1 dapat undian nomor berapa? Nah, jadi untuk kelompok 1 akan dibahas materi tentang jamur dendromycota. Silakan kerjakan KKP-nya ya, Nanda. Nanti jika ada yang kurang paham bisa tanya. Yang dapat undian nomor 2 kelompok berapa? Oh, 4. Berarti membahas tentang jamur dendromycota. Selanjutnya yang dapat nomor 3 nomor berapa? 3. Nah, di sini Ibu ada beberapa medianya. Silakan nanti Ananda amati. Yang dapat tampil pertama tadi kamu enggak? Silakan amati ciri-cirinya, nanti reproduksinya gimana. Nomor 2 yang baru kedua. Oke,
Nggak apa-apa jelas kita melihat ini. Ada yang tanyakan dari yang pasti Anda barang yang dikasih ciri-cirinya bagaimana, cara reproduksinya nanti dipresentasikan untuk kelompok nanti yang paling aktif akan dibuka hadiah. Mana bahan kalian akan dapat ditaruh di bawah? Ya Bu, soalnya tadi keluar cairannya. Apakah sudah selesai Anda? Apakah sudah selesai? Silakan kelompok yang tampil pertama, semuanya tampil ya. Depan. Ya Bu. Kita keempat. Wan, tadinya tempat dagang. Bahannya Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mendengarkan ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang mana objek yang kita dapat itu adalah tempe yang berjamur. Yang mana menjelaskan ciri-ciri jamur di atas dan bagaimana cara reproduksinya. Mikroorganisme semi anaerob dan organisme saprofit jamur tempe atau Rhizopus terdiri dari miselium, sporangium, spora yang dimana menjadi alat perkembangbiakan. Reproduksi aseksual terjadi dengan cara membentuk spora di dalam spongarium yang terletak di ujung-ujung hifa. Jika spora matang, sporangium akan pecah sehingga spora menyebar. Sementara itu, reproduksi seksual jamur ini
dilakukan dengan cara konjugasi di ujung-ujung hikwa antara hikwa dan hipospora berwarna abu kehitaman berbentuk ulat yang berisi spora. Nah, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan pada kelompok 3 ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu bagaimana cara kerja di Rhizopus sp dalam pembuatan tempe tersebut. Silakan Anda jawab. Rhizopus oryzae berperan dalam pembuatan tempe dan enzim yang dikeluarkan jamur ini memecah protein jadi asam amino sehingga tempe mengandung zat gizi yang lebih tinggi dibandingkan model lain. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain lagi? Sudah. Ya, betul sekali. Silakan dulu kelompok 1 kasih beri hapus. Nah, betul jawaban dari kelompok 1 dan di sini Ibu akan sedikit menambahkan. Nah, jamur tempe itu merupakan jamur dari divisi Zygomicota. Nah, tubuhnya itu multiseluler, habitatnya sebagai saprofit, hifanya tidak bersekat, dan reproduksi aseksual membentuk spora dan seksualnya membentuk zoospora. Nah, silakan dilanjutkan kepada kelompok 2. Baiklah, kami akan sebelumnya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu dari sisi sebelah kiri saya sendiri Desi. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami yang mana kami mendapatkan jamur pada kue, pada roti. Ciri-ciri jamur ini merupakan yang pertama jamur pada roti atau kapang roti mempunyai nama ilmiah yaitu Rhizopus stolonifer. Tanda roti sudah berjamur diantaranya sudah tampak bercak warna biru atau kehijauan pada roti. Jika dibiarkan lebih lama, bercak tersebut akan menghitam dan di bagian tengah, serta yang artinya kapang tersebut siap berkembang biak. Jamur memiliki hifa tersebut memiliki struktur seperti benang putih. Yang terkandung di dalamnya adalah sporanium berjenis Sporaniaphor dengan ciri khas bintik-bintik hitam. Jamur ini termasuk ke dalam divisi Asconifera. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Kalau Ibu Malaki, pertanyaan dia. Kami ingin bertanya kepada kelompok yang yaitu mengapa jamur dapat tumbuh pada roti. Baiklah, terima kasih pada saudari saya telah bertanya. Yaitu tumbuhnya jamur di roti itu disebabkan oleh kelembaban. Jadi roti yang dibiarkan lama atau melewati masa kadaluarsanya akan menjadi tempat perkembangbiakan dari si jamur tersebut sehingga tumbuhlah jamur yang masuk melalui udara. Sekian, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Menambahkan boleh. Silakan kepada kelompok utama. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban yang mana jamur yang tumbuh pada roti adanya kapang aspergillus yang menyukai karbohidrat. Kapang bisa memperpanjang cabang-cabang filamen atau benang-benang yang membentuk cabang pada tubuhnya. Sekian, terima kasih. Silakan kepada kelompok 2 kembali. Sekian dan terima kasih. Beri aku berkelompok 2. Silakan duduk kelompok 2.
seperti benang putih, pipanya itu tidak bersekat. Nah, kenapa roti itu bisa berjamur? Karena udara dan kelembapan yang masuk ke dalamnya. Nah, selanjutnya pada kelompok yang tampil ketiga, silahkan maju. Silahkan yang ada baik di depan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana objek yang ada yaitu kalau teman-teman lihat, jelaskan ciri-ciri jamur di atas jamur-jamur ini dan bagaimana cara reproduksinya. Nama jamur di atas adalah Ganoderma aplanatum yang memiliki tubuh buah talus berupa kipas atau berbentuk setengah lingkaran yang bergelombang. Jamur biasanya tumbuh pada permukaan kayu atau batang-batang pohon yang biasanya tumbuh menempel pada batang kayu yang telah lapuk. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi, sedangkan reproduksi seksual dengan membentuk spora pada basidium. Jamur ini termasuk ke dalam divisi Basidiomycota. Baiklah, sekian, terima kasih. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada sesi, dipersilakan. Apa manfaat dari jamur Ganoderma tersebut? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok dari Desi, yaitunya beragam manfaat jamur Ganoderma. Salah satunya bisa meningkatkan imunitas tubuh, melindungi sel dan kerusakan, dan mencegah penyakit jantung dan sebagainya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain lagi? Nah, silakan untuk kelompok 3 beri aplaus. Silakan lanjutkan kelompok terakhir. Ya, cepat dan Anda kelompok 19. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana saya Elvia Derta sebagai moderator dan ada 4 rekan saya, Revi Febriana sebagai pemateri pertama, dan juga ada Riza, Uci, dan Maya sebagai penanggap. Jadi kepada Revi dipersilahkan. Mana pertanyaannya ciri-ciri jamur di atas dan cara reproduksinya. Ini jamur yang terdapat pada kelompok kami, yaitu jamur Helminthosporium oryzae dan berreproduksi secara aseksual. Busuk pada buah merupakan suatu proses yang terjadi secara berangsur-angsur. Diawali dengan infeksi, keadaan busuk bisa disebabkan oleh cendawan, bakteri, dan virus. Buah berulat adalah buah yang telah cacat, diserang ulat, atau buah yang telah mengandung ulat. Ulat ini bisa berasal dari lalat buah. Apakah dari kelompok yang ada yang menanggapi? Silakan. Silakan pada kelompok. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1, yang mana pertanyaannya bagaimana peranan jamur Helminthosporium oryzae. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Emma, yaitu di mana jamur tersebut merupakan operasi yang dapat merusak kecambah dan buah. Baiklah, Silakan lebih kembali kepada kelompok 4. Berapa untuk kelompok terakhir? Di sini ibu menilai kelompok yang paling aktif itu kelompok 1 sudah ada menambahkan, bertanya ini aja yang bertambah. Silakan kembali ke posisinya. Silakan kembali. Nah, di sini silakan Anda duduk kembali ke tempat duduknya. Ya, Bu. Ibu. Cynthia dulu. Baiklah, Anda. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materinya. Yang pertama ada di Gomikota. Habitatnya di darat, tanah, dan hidup dengan
jamur kayu ini ya. Selanjutnya, Dendromycota memiliki sifat bersekat multiseluler, uniseluler, reproduksinya vegetatif dengan membentuk gonidiaspora dan sebagian besar bersifat mikroskopik, bereproduksi secara seksual. Ini contoh jamurnya. Nah, di sini siapa yang bisa kan pembelajaran sudah selesai. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan pada media? Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yakni ciri khas dari jamur Basidium micota adalah adanya struktur yang disebut basidium yang terdapat dalam miselium sekundernya. Sudah, Bu. Selanjutnya silakan. Ciri-ciri jamur Dendromycota yaitu multiseluler, tipenya yang bersekat, bereproduksi vegetatif dengan gonidiospora, saprofit atau parasit, hidup menempel pada tanaman inang, dan hidup di daratan dan tempat yang lembab. Nah, baiklah, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mengevaluasi pembelajaran kita. Ibu kasih satu soal saja. Nah, sebutkan contoh jamur dari keempat jamur ini. Silakan kerjakan, anak-anak langsung dijawab ya. Iya, Bu.